Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Ihsan dari kelas 1A, NIM 2101040001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sifat bahasa manusia dan binatang. Ya, yang pertama ada definisi. Perbedaan antara bahasa manusia dengan komunikasi hewan, ada beberapa hal yang membedakan antara bahasa atau language dengan tindakan-tindakan penyampaian pesan lainnya seperti tangisan bayi, genggaman anjing, dan tanda lebah atau yang biasa dikenal dengan waggle dance. Pertama, yang B, status unik bahasa manusia. Jadi bahasa manusia itu unik bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi lain, seperti yang digunakan oleh hewan dan manusia. Sistem-sistem komunikasi yang digunakan oleh hewan lain seperti lebah atau kera adalah sistem tertutup yang terdiri dari sejumlah kemungkinan ekspresi yang terbatas. Bahasa manusia didengarkan pada suatu kode ganda seperti suara atau huruf atau isyarat, dapat digabungkan untuk membentuk unit-unit makna atau kata-kata atau kalimat. Perbedaan antara bahasa manusia dan bahasa hewan adalah penggunaan kategori tata bahasa dan semantik semua kata benda, kata kerja, dan pemarkah. Bahasa manusia juga satu-satunya sistem komunikasi alami yang diketahui yang bebas modalitas, yang berarti bahwa bahasa manusia dapat digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi lewat satu kanal atau media, tetapi juga lewat beberapa. Sebagai contohnya, bahasa ucapan menggunakan bahasa modalitas pendengaran, sedangkan bahasa isyarat dan tulisan menggunakan bahasa visual dan tulisan braille menggunakan modalitas peraba. C. Komunikasi hewan. Jadi kajian mengenai komunikasi hewan terkadang kajian komunikasi hewan itu disebut zoosemotik atau didefinisikan sebagai ilmu komunikasi sinyal atau semiosis pada hewan. Bahasa manusia dikarakterikan memiliki suatu artikulasi ganda. Maksudnya adalah ekspresi linguistik yang kompleks dapat dibagi-bagi menjadi elemen berarti seperti morfem dan kata-kata, yang mana berbentuk dari elemen-elemen fonetik terkecil yang mempengaruhi makna, disebut dengan fonem. Sinyal-sinyal hewan bagaimanapun juga tidak memperlihatkan struktur ganda ini. Pengucapan pada hewan adalah respon-respon dan stimuli eksternal dan tidak mengacu pada sesuatu yang dihilangkan dari waktu dan ruang. Contohnya aktivitas serigala sebelum berburu atau informasi disampaikan pada bahasa tarian oleh lebah madu. Maka dari itu tidak ada penjelasan sampai mana tingkat penjelasan pengucapan sebagai respon otomatis. Berbanding terbalik dengan bahasa manusia, sistem komunikasi hewan tidak mampu mengekspresikan generasi konseptual. Jadi di sini bahasa hewan itu tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka lakukan intinya. Yang D, bentuk-bentuk komunikasi hewan. Jadi di sini bentuk-bentuk komunikasi hewan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu visual, yang kedua itu suara, yang ketiga itu penciuman. Lalu yang pertama itu visual. Visual itu dibagi menjadi 6. Pertama, A, gerak isyarat. Gerak isyarat adalah bentuk komunikasi terbaik mengikutkan penampilan bagian tubuh khusus atau pergerakan tubuh tertentu. Sebagai contohnya seperti presentasi dari paruh induk sambar herring memberikan sinyal untuk memberi makanan kepada anak-anaknya. Yang B, ekspresi wajah. Isyarat wajah memainkan peran penting dalam komunikasi hewan. Sebagai contohnya yaitu anjing yang mengekspresikan marah lewat menjeringai dan memperlihatkan giginya. Yang C, tatapan mengikuti. Tatapan mengikuti seperti pada kera, monyet, anjing, burung, dan kura-kura berfokus pada dua kerja berbeda. Menatap mengikuti yang lain menjauh dan menatap mengikuti yang lain secara geometris di sekitar penghalang pandangan, misalnya dengan pengubahan posisi mereka ditutup oleh suatu penghalang. Yang D, tontonan visual aktif. Perubahan cepat pada warna kulit cumi, ritual perkawinan, dan mampu mengonsumsikannya dua sinyal yang berbeda dari dua sisi tubuh mereka yang berlawanan. Yang E, tontonan visual pasif. Banyak hewan mengkomunikasikan informasi tentang diri mereka tanpa perlu mengubah perilaku mereka. Sebagai contohnya dimorfisme seksual pada ukuran atau pelagi. Yang F, komunikasi bioluminesensi, yaitu cara komunikasi dengan menghasilkan cahaya terjadi pada vertebrata dan invertebrata laut, misalnya di kedalaman, misalnya ikan pemancing. Nah, selanjutnya suara. Jadi
Kebanyakan hewan berkomunikasi lewat vokalisasi. Komunikasi lewat vokalisasi adalah esensial bagi banyak pekerjaan termasuk ritual-ritual perkawinan. Teriakan peringatan, menyampaikan lokasi dari sumber makanan, dan pembelajaran sosial. Contohnya yaitu pada spesies paus. Nyanyian paus telah ditemukan memiliki dialek berbeda berdasarkan lokasi. Yang ketiga adalah penciuman. Banyak mamalia secara khusus memiliki kelenjar keringat yang menghasilkan bau yang berbeda dan tahan lama, dan memiliki perilaku yang berhubungan dengan meninggalkan bau tersebut pada tempat-tempat yang telah mereka singgahi. Sebagai contohnya, kucing yang memiliki kelenjar bau pada panggul mereka dan menyimpan bau tersebut dengan menggosokkan bagian isi mereka terhadap objek. Ya, yang berikutnya adalah fungsi-fungsi komunikasi hewan. Jadi di sini ada fungsi-fungsi komunikasi hewan bertujuan untuk interaksi agnostik, ritual-ritual perkawinan, pemilikan atau wilayah, sinyal berhubungan dengan makanan, terus lalu teriakan peringatan. Ya, kesimpulannya adalah sesama hewan memang saling berkomunikasi tetapi tidak menggunakan bahasa seperti bahasa manusia. Hanya manusia yang dapat berbicara dengan pengucapan bahasa yang pasif, ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun bahasa isyarat. Hewan menggunakan beberapa cara untuk saling berkomunikasi, tetapi tidak menggunakan bahasa. Hewan menggunakan beberapa bentuk komunikasi antara lain seperti bentuk visual, gerak, isyarat, ekspresi wajah, tatapan mimik, dan sebagainya. Ya, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.